Kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku makin marak terjadi dalam sebulan terakhir. Para pelaku kekerasan ini diantaranya bahkan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ya, mengapa dan bagaimana pelaku kekerasan pada anak bisa terjadi, serta bagaimana tips menghindari anak sebagai pelaku kekerasan? Berikut laporan khas Redaksi Pagi. Video perundungan anak SMP di Cilacap, Jawa Tengah yang terjadi pada 26 September mengingatkan kita banyaknya kasus hukum yang melibatkan anak atau remaja di Indonesia sebagai pelaku kejahatan. Apalagi kejadian ini hanya berselang sehari dari ulah seorang siswa di Demak, Jawa Tengah yang menganiaya gurunya hingga terluka parah hanya gara-gara dilarang ikut ulangan tengah semester. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat mencatat lebih dari 1.500 pengaduan kasus masuk sepanjang 2023 hingga Agustus. Kasus perundungan memang kecil angkanya, hanya 8, tidak banyak berbeda dengan tahun lalu. Namun kasus lain seperti tawuran, narkoba, pencurian hingga kekerasan seksual sangat banyak. Menurut KPAI, anak-anak yang terlibat kasus ini kebanyakan terpengaruh oleh lingkungan terdekat seperti keluarga. Jadi kalau kita mau melihat anak, perilaku anak itu tidak bisa kita hanya melihat pada anak itu sendiri, tapi kita perlu melihat bagaimana anak tersebut tumbuh di dalam lingkungan keluarga yang seperti apa, lingkungan pendidikannya bagaimana, kemudian lingkungan sosial tempat anak itu berinteraksi itu juga seperti apa. Karena perilaku anak, cara berpikir anak itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya. Hal serupa juga diungkap Ida Ayu Buddha Brahmini, psikolog di salah satu biro psikologi di Denpasar, Bali, yang menyebut lingkungan memang sangat mempengaruhi anak sehingga menjadi temperamental. Kenapa anak bisa menjadi sangat pemarah atau sampai bisa melakukan kekerasan? Ini kembali lagi ada faktor misalnya di keluarga, apakah di keluarga ada yang melakukan kekerasan? Ketika anak-anak berada di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, mereka pun bisa mencontoh dan juga seringkali tidak tahu bagaimana caranya mengelola emosi dengan baik. Jadi ketika emosi tersebut tidak tahu gimana caranya mengelola dengan baik, akhirnya menggunakan kekerasan. Selain faktor lingkungan, keluarga yang secara tidak langsung memberi contoh tindakan kekerasan, ada beberapa faktor lain yang bisa membuat anak beresiko menjadi pelaku kekerasan. Seperti faktor lingkungan pertemanan, khususnya di usia anak hingga remaja yang tengah ingin mendapatkan pengakuan. Faktor berikutnya adalah paparan konten di media sosial yang menampilkan kekerasan sehingga menjadi contoh, hingga faktor game online bertema kekerasan seperti games tembak-menembak. Games yang tidak sesuai dengan usia sangat mempengaruhi emosi anak. Para orang tua harus waspada dan memperhatikan gelagat anak yang berubah temperamental. Ini dapat dilihat saat anak mengalami stres. Anak yang tidak bisa mengelola stres cenderung akan marah saat diminta melakukan sesuatu, membentak, termasuk melawan orang tua. Gelagat ini tidak hanya muncul saat di rumah, namun juga saat anak di luar rumah. Rasa yang tidak nyaman pada diri anak karena tidak bisa mengelola emosi akhirnya menjadi penyebab anak melakukan kekerasan. Ada beberapa cara mencegah anak menjadi temperamental dan menghindarinya menjadi pelaku kekerasan. Di antaranya, perbanyak interaksi antara orang tua dan anak. Lalu, perbaiki pola komunikasi dengan anak dengan banyak mengajaknya berdiskusi, lebih mendengarkan pendapat anak, tidak menghujat saat anak berargumentasi, serta meluangkan waktu bersama, minimal saat makan. Dan pastinya perhatikan lingkungan sosial anak. Tidak hanya orang tua, sejumlah tips ini juga bisa dilakukan pendidik di sekolah. Hormon usia anak hingga remaja memang tengah tidak stabil sehingga perlu dikelola agar tidak berujung negatif. Memang ketika hormon ini nggak stabil, bagaimana tubuh ini kan ngerasa nggak nyaman. Mungkin
orang tua bisa sekali untuk mengarahkan anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa untuk meluapkan energinya atau bisa menjadi untuk menstabilkan hormonnya. Pertama, memperhatikan jam istirahatnya. Kadang-kadang hormon ini nggak stabil juga dipengaruhi oleh istirahat yang kurang. Jadi kurang tidur itu berpengaruh banget, jadinya bad mood sepanjang hari. Anak dan remaja merupakan generasi penerus bangsa. Karenanya, peran orang tua dalam mengawasi, membimbing anak, termasuk menyediakan waktu luang untuk mendengarkan anak, jadi faktor penting mencegah anak menjadi temperamental atau bahkan pelaku kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia.